Halo, berjumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas materi mengenai gerak parabola. Nah, bisa diperhatikan pada ilustrasi berikut. Jadi, seseorang itu melemparkan bola ke arah jaring dengan cara mendorong bola miring ke atas. Itu karena posisi jaring lebih tinggi dari posisi awal bola. Jadi, pada ilustrasi berikut itu dapat dilihat lintasan yang dibentuk itu adalah lintasan parabola. Nah, biasanya para pemain itu akan melakukan tembakan sambil loncat untuk memperpendek jarak vertikal antara bola dengan jaring. Nah, jadi di sini bola itu dia mempunyai kecepatan awal yang membentuk sudut terhadap sumbu X atau horizontal. Jadi tujuannya itu untuk mencapai jaring, di mana jarak antara posisi mula-mula bola dengan jaring itu adalah sebesar X. Nah, apa itu gerak parabola? Jadi gerak parabola itu merupakan perpaduan gerak lurus beraturan atau GLB pada arah horizontal dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada arah vertikal. Gerak parabola ini juga dikenal dengan istilah gerak peluru. Nah, contoh dari gerak parabola selain tadi lemparan bola basket, itu adalah bola yang ditendang dalam permainan sepak bola, kemudian peluru yang ditembakkan dari senapan, atlet yang melakukan lompat jauh atau lompat tinggi. Nah, semua itu termasuk contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertama kita akan bahas besaran fisis apa saja yang ada di gerak parabola. Nah, bisa diperhatikan di gambar. Jadi, gerak parabola ini terdiri atas komponen gerak di horizontal dan komponen gerak di vertikal. Nah, jadi di sini ada beberapa titik. Nah, titik A itu disebut dengan titik awal gerak benda. Jadi, benda itu memiliki kecepatan awal sebesar v0. Kemudian titik B dan titik D itu adalah kondisi kecepatan benda pada waktu tertentu. Nah, titik E itu adalah akhir dari lintasan, di mana kecepatan saat di titik E itu sama dengan besar kecepatan awal. Karena titik E dan titik A itu memiliki ketinggian yang sama, diukur dari acuan yang sama, yaitu tanah. Jadi ketika ada dua titik yang memiliki ketinggian sama, itu dia besar kecepatannya sama. Nah, untuk titik C itu adalah titik tertinggi yang ditempuh benda dalam lintasan parabola. Jadi saat titik tertinggi itu kecepatan vertikal benda pasti sama dengan 0, atau dia tidak mempunyai kecepatan dalam arah vertikal. Jadi yang ada itu hanya kecepatan dalam arah horizontal benda. Nah, kemudian besaran fisis yang ada itu bisa diperhatikan pada gambar. Jadi terdapat komponen kecepatan nanti di sumbu X dan komponen kecepatan di sumbu Y. Kemudian ada posisi mendatar, ada ketinggian yang ditempuh, kemudian saat bergerak nanti dia akan mencapai jarak terjauh X maksimum dan ketinggian maksimum Y max. Nah, selanjutnya kita akan bahas komponen dari gerak parabola. Kita bahas pertama dari komponen kecepatan awal V0. Jadi bisa diperhatikan di sini sudut yang dibentuk parabola, sudut elevasinya adalah sebesar θ terhadap sumbu X. Jadi yang berada di samping sudut itu adalah V0x, kemudian yang berada di depan sudut itu adalah V0y, dan sisi miringnya itu adalah V0. Nah, jadi dari trigonometri kita sudah pelajari bahwa cos itu sama dengan samping per miring. Jadi cos θ itu sama dengan V0x per V0, sehingga V0x itu nilainya adalah sebesar V0 kali cos θ. Sedangkan sin θ itu adalah depan per miring, jadi sin θ itu sama dengan V0y per V0, sehingga nilai V0y itu sama dengan V0 kali sin θ. Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk komponen gerak di sumbu X, jadi diingat nanti dia merupakan gerak lurus beraturan, karena pada sumbu X itu dia tidak
dipengaruhi oleh percepatan, tidak mempunyai percepatan. Sedangkan untuk di sumbu Y nanti dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah, sehingga dia nanti termasuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, komponen kecepatan awal di sumbu X itu V0 X tadi kita sudah peroleh sama dengan V0 cos theta. Nah, sedangkan komponen kecepatan awal di sumbu Y itu adalah V0 Y sama dengan V0 kali sin theta. Nah, besaran fisis yang selanjutnya itu adalah kecepatan pada waktu tertentu, jadi pada saat T sekon. Nah, konsep di GLB itu adalah gerak lurus beraturan, kecepatannya selalu tetap atau konstan. Jadi Vx di titik manapun itu artinya akan selalu sama dengan kecepatan awal di x-nya, atau Vx itu sama dengan V0x. Yang biasanya tadi itu sama dengan V0 kali cos theta. Nah, masih di komponen gerak sumbu X, besaran selanjutnya tadi ada kecepatan, sekarang kita bahas jarak. Jadi jarak di GLB kita sudah pelajari sebelumnya itu S sama dengan V kali T ya. Tapi di sini kita menggunakan lambangnya di sumbu X itu kita pakai rumusnya X, sehingga X itu artinya adalah Vx dikalikan dengan waktu T. Jadi Vx itu tadi V0 cos theta, sehingga X itu persamaannya menjadi V0 kali cos theta dikalikan dengan T. Nah, ini adalah persamaan dari jarak atau posisi mendatar di sumbu X saat T sekon. Nah, selanjutnya kita bergerak ke komponen di sumbu Y. Jadi kecepatan di sumbu Y saat T sekon. Nah, karena di sumbu Y itu adalah gerakannya GLBB, khususnya saat dilempar bolanya ke atas, berarti di sumbu Y itu dia termasuk gerak vertikal ke atas. Berarti kalian harus mengingat rumus gerak vertikal ke atas ya. Jadi rumus gerak vertikal ke atas itu adalah VY sama dengan V0 min GT. Tapi di sini karena kita bicara dalam sumbu Y, berarti V0 yang digunakan itu adalah V0Y. Jadi V0Y itu adalah V0 kali sin theta. Sehingga VY itu rumusnya menjadi V0 kali sin theta min G kali T. Nah, untuk di sumbu Y, selain kecepatan, kita bisa menentukan besaran ketinggian. Jadi dalam sumbu itu posisi bendanya itu disebutkan dalam ketinggian. Jadi ketinggian untuk gerak vertikal ke atas itu persamaannya adalah Y sama dengan V0Y kali T min setengah G kali T kuadrat. Nah, kita substitusi kembali nilai V0Y nya sehingga persamaannya menjadi V0 sin theta dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, dengan G itu adalah percepatan gravitasi bumi dalam meter per sekon kuadrat. Jika tidak dicantumkan di soal, kalian bisa gunakan nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, V0 itu adalah kecepatan awal, Vx itu adalah kecepatan di arah sumbu X, kemudian ingat X itu adalah jarak dalam arah sumbu X, T itu waktu, kemudian Vy itu adalah kecepatan dalam arah sumbu Y, dan Y itu adalah jarak atau ketinggian dalam arah sumbu Y. Nah, ini beberapa besaran komponen di gerak parabola. Nah, kemudian lanjut ke besaran dalam gerak parabola itu adalah jarak maksimum yang ditempuh dan ketinggian maksimum yang dapat dicapai. Oke, bisa diperhatikan dalam ilustrasi berikut ya. Jadi untuk besar benda yang kecepatan awalnya sama, pertama dilemparkan dengan sudut elevasi 75 derajat, lintasannya berbentuk seperti ini, kemudian 60 derajat seperti ini, yang ini adalah 45 derajat, 30 derajat, kemudian terakhir untuk sudut elevasi 15 derajat. Jadi dari ilustrasi ini kita bisa simpulkan bahwa untuk besar sudut yang berbeda itu ternyata ketinggian maksimum yang dicapai. Jadi ini adalah ketinggian maksimum untuk yang sudutnya 75 derajat, kemudian yang ini adalah ketinggian maksimum untuk sudutnya yang 60 derajat, demikian itu berbeda. Kemudian jarak maksimumnya juga berbeda-beda. Jadi ini adalah jarak maksimum untuk
sudut elevasi 75 derajat, kemudian untuk jarak maksimum sudut elevasi 60 derajat sekian, seperti itu. Nah, bisa disimpulkan berarti untuk menentukan jarak maksimum dan tinggi maksimum itu nanti dia bergantung dengan sudutnya, dan tentunya nanti akan bergantung dengan besar kecepatan awal yang diberikan pada benda yang bergerak parabola, seperti itu. Baik, kita tentukan pertama cara mencari ketinggian maksimum. Nah, sebelum mencari ketinggian maksimum, kita harus bisa mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum ya. Jadi bisa diperhatikan yang namanya titik ketinggian maksimum itu adalah di titik C. Jadi besar C dari sumbu X itu dinamakan Y max. Nah, kita akan mencari berapa waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, yaitu maksudnya waktu dari A sampai ke C, seperti itu. Nah, cara mencarinya adalah gunakan syarat yang ini. Jadi, saat ketinggian maksimum itu besar, VY-nya pasti sama dengan 0. Oleh karena itu dia tidak bisa naik lagi, tapi dia bergerak turun. VY sama dengan 0. Nah, persamaan di sumbu Y itu ingat kita menggunakan gerak vertikal ke atas ya, GLBB. Jadi VY itu tadi rumusnya adalah V0 sin theta min G kali T. Karena kita ingin mencari nilai T untuk Y max, berarti kita harus substitusi VY-nya itu adalah V saat maksimum, yaitu sama dengan 0, sehingga 0 itu sama dengan V0 sin theta min G kali TY max. Nah, nilai TY max itu menjadi V0 sin theta per G. Nah, inilah waktu yang diperlukan dari A sampai ke C, seperti itu. Nah, G itu nanti percepatan gravitasi bumi juga. Nah, TY max itu adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi atau waktu dari A sampai ke C. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal, satuan SI nya dalam meter per sekon. Theta itu adalah sudut elevasi dalam pelemparan bola. Kemudian Y max itu nanti adalah ketinggian maksimumnya, satuan SI nya dalam meter. Nah, sesudah memperoleh waktu dari A sampai C, baru kita bisa menentukan berapa besar ketinggian maksimumnya. Jadi ketinggian maksimum itu Y, kita gunakan rumus gerak vertikal ke atas. Y itu rumusnya V0 sin theta kali T min setengah G kali T kuadrat. Karena kita ingin mencari Y max, berarti T yang digunakan di sini itu juga T max, T yang di sini juga T max, tapi nanti dikuadratkan. Nah, sehingga TY max itu tadi kita sudah peroleh ya nilainya. TY max itu adalah V0 sin theta per G. Jadi V0 sin theta kali V0 sin theta per G dikurangi setengah G kali V0 sin theta per G dikuadratkan. Jadi yang ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Nah, jadi nilainya V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per G itu dikurangi setengah V0 kuadrat sin kuadrat theta per G juga. Jadi ini variabelnya bentuknya sama ya. Jadi ini artinya 1 dikurang setengah, sehingga besar Y max-nya itu adalah sisanya 1 kurang setengah itu setengah. Jadi Y max itu sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per 2G. Nah, ini adalah persamaan dari ketinggian maksimum. Nah, sekarang kita lanjut ke mencari jarak maksimum atau jarak terjauh yang bisa dicapai. Oke, yang namanya jarak maksimum itu adalah jarak dari A sampai ke E ya, titik akhir lintasannya. Nah, tapi sebelum itu kita harus bisa mencari waktu yang diperlukan dari A sampai ke E berapa. Dan konsepnya itu adalah dalam gerak parabola. Jadi dimana C ini adalah titik tertinggi seperti itu, waktu dari A ke C itu pasti sama dengan waktu dari C ke E, pasti sama. Jadi waktu dari A ke C itu adalah tadi TY max, sehingga dari C ke E juga besarnya pasti sama dengan nilai TY max.
sehingga bisa disimpulkan waktu dari A ke E atau waktu saat mencapai jarak terjauh itu artinya sama dengan TAC ditambah TCE. Karena besarnya sama berarti kita bisa jumlahkan. Jadi TX max itu adalah 2 kalinya TAC atau 2 kalinya TY max yang tadi kita sudah peroleh nilainya. Jadi kita substitusi TAC, TY max itu tadi nilainya adalah V0 sin theta per G, sehingga TX max itu adalah 2 kali V0 kali sin theta per G. Nah, ini persamaan untuk menentukan waktu yang diperlukan mencapai jarak maksimum. Nah, jadi TX max itu diingat waktu untuk mencapai jarak terjauh. Kemudian X max itu nanti adalah jarak terjauh atau jarak maksimum yang dicapai benda. Nah, setelah menentukan waktunya, baru kita bisa mencari jarak terjauhnya berapa, X-nya. Jadi sekarang kita bicara dalam sumbu X ya. Diingat kalau di sumbu X dia konsepnya adalah GLB. Jadi rumus X-nya kita gunakan rumus GLB juga. Jadi X itu tadi rumusnya Vx kali T. Karena kita ingin mencari X max, berarti T yang digunakan juga T untuk mencapai X max yang tadi. Sehingga besar X max-nya itu adalah V0 cos theta kali, jadi TX max itu adalah yang ini ya, 2 V0 sin theta per G. Nah, persamaannya menjadi V0 kuadrat 2 sin theta kali cos theta per G. Nah, di trigonometri 2 sin theta cos theta itu dia bisa dituliskan sama dengan sin 2 theta. Jadi ini bisa dituliskan sama dengan sin 2 theta, sehingga persamaan X max itu adalah V0 kuadrat dikalikan sin 2 theta dibagi dengan G, seperti itu. Nah, itu tadi sebelumnya adalah besaran komponen yang ada di gerak parabola. Sekarang kita lanjut bahas persamaan gerak parabola dengan analisis vektor. Baik, bicara gerak parabola, dia merupakan perpaduan antara sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi jika nanti besarannya itu ditujukan dalam sumbu X, itu nanti terdapat istilah namanya ada vektor satuan di sumbu X, itu akan dituliskan dalam I, kemudian ada vektor satuan di sumbu Y, itu nanti akan dituliskan dalam J. Nah, kita akan membahas sekarang persamaannya itu adalah persamaan posisi dan persamaan kecepatan dengan analisis vektor. Jadi posisi benda, jadi karena tadi dia dalam koordinat X, Y, kita berikan lambangnya R. Nah, anggap misalkan seperti pada gambar ya, jadi suatu benda itu berada di koordinat X, Y. Kemudian kalian diminta menentukan persamaan posisinya dengan analisis vektor. Jadi kalian bisa tuliskan nanti R itu adalah sama dengan XI tambah YJ. Jadi ini artinya sebesar X dalam sumbu X, kemudian sebesar Y dalam sumbu Y. Jadi I itu menandakan vektor satuan di sumbu X, dan J itu nanti menandakan vektor satuan di sumbu Y. Nah, inilah persamaan posisi dalam analisis vektor. Nah, bisa diuraikan karena kita tadi sudah menentukan nilai X sama Y, sehingga R-nya itu menjadi itu tadi V0 cos theta kali T I plus Y-nya itu V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat J. Nah, ini bentuk persamaan umumnya. Jadi nanti ini dia bisa dicari ada nilainya berapa, seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana menuliskan persamaan kecepatan dalam parabola dengan analisis vektor. Jadi sama ya, kalau kecepatan berarti kita di sini tulis dengan V, kemudian menjadi V sama dengan Vxi tambah Vyj. Jadi itu menandakan sebesar Vx, ini adalah komponen kecepatan di sumbu X, yang di depan J itu pasti komponen kecepatan di sumbu Y, Vy. Nah, ini persamaan
kecepatannya. Nah, untuk menghitung berapa besar kecepatan totalnya, itu kita bisa gunakan rumus vektor sebelumnya. Jadi besar kecepatan totalnya itu akan menjadi akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Jadi yang di depan I ini dikuadratkan ditambah dengan yang di depan J ini dikuadratkan, seperti itu. Nah, baik, sekian materi tentang gerak parabola. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal. Jadi contoh soalnya ini biasanya yang terlihat dalam ujian sekolah maupun ujian nasional. Nah, contoh soal pertama, jadi ada peluru ditembakkan dengan suatu sudut dan kecepatan awal ya. Nah, V0 nya itu 10 meter per sekon, kemudian tetanya itu adalah 37 derajat. Yang pertama, kita diminta menentukan komponen kecepatan awal di arah horizontal dan vertikal. Nah, pertama dalam arah horizontal, itu tadi sudah kita bahas, jadi V0x nya itu adalah sebesar V0 kali cos theta. Tinggal disubstitusi nilainya 10 kali cos 37. Jadi V0x itu besarnya adalah 8 meter per sekon. Nah, sedangkan dalam arah vertikal itu dia persamaannya V0 kali sin theta ya, 10 kali sin 37. Jadi komponen kecepatan awal di arah vertikal itu sebesar 6 meter per sekon. Nah, kemudian lanjut mencari kecepatan peluru setelah 0,2 sekon. Oke, ini kecepatan dalam arah horizontal. Jadi di arah horizontal tuh ingat dia GLB selalu tetap. Jadi Vx itu akan selalu sama dengan V0x yang tadi kita sudah dapat nilainya 8 meter per sekon. Sedangkan untuk kecepatan dalam arah vertikal, jadi Vy itu adalah V0y min gt. Tadi V0y kita sudah dapat nilainya 6 ya. Karena kita ingin mencari saat waktu 0,2, berarti di sini t-nya disubstitusi 0,2. Jadi nilai dari V0 nya adalah 4 meter per sekon. Nah, sekarang kita ingin mencari kecepatannya, berarti diminta mencari kecepatan total. Jadi besar kecepatan totalnya itu adalah V sama dengan akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Nah, hasilnya Vx nya 8, Vy nya tadi 4, itu adalah sama dengan 4 akar 5 meter per sekon. Jadi inilah besar kecepatan setelah 0,2 sekon. Nah, yang C itu kita diminta mencari posisi benda saat T 0,2 sekon juga. Oke, berarti kita akan menentukan pertama posisi benda di arah horizontal dulu. Jadi ingat rumusnya GLB ya. Jadi X itu sama dengan Vx kali T. T-nya 0,2. Jadi X itu nilainya 1,6 meter. Kemudian posisi dalam arah vertikal berarti persamaannya GLBB Y sama dengan V0Y kali T min setengah G kali T kuadrat. Disubstitusi juga nilai T-nya. Oke, 1,2 min 0,2 jadi besar Y-nya 1 meter. Nah, ini artinya posisi benda saat T 0,2 sekon itu adalah di koordinat 1,6 meter, 1 meter. Jadi koordinat itu bisa dituliskan dalam X, Y. Nah, inilah posisi benda saat waktu tersebut. Nah, baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua sekarang. Jadi di sini yang diketahui itu adalah kecepatan awal V0, kemudian membentuk sudut theta, dan ada gravitasinya nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita diminta menentukan waktu untuk mencapai titik tertinggi. Oke, jadi ini sudah konsepnya di besaran waktu mencapai titik tertinggi. Yang tadi itu kita sudah peroleh persamaannya, jadi Ty max nanti bisa diingat ya, V0 kali sin theta per G. Nah, tinggal disubstitusi nilainya sin 30, jadi nilai waktu
saat mencapai titik tertinggi adalah setelah 1 sekon, seperti itu. Nah, yang B itu diminta mencari tinggi maksimum. Oke, setelah mendapatkan waktu, otomatis kita bisa cari Ymax. Ymax itu tadi persamaan ada V0 kuadrat kali sin kuadrat theta dibagi 2G. Nah, 20 kuadrat kali ini artinya nilai sin sudutnya itu nanti dikuadratkan seperti itu. Sehingga nanti dikurangi nilai Ymax-nya adalah 5 meter. Nah, yang C itu kita diminta menentukan jarak maksimum yang dicapai. Jadi untuk Xmax itu rumusnya hampir mirip dengan Ymax, tapi hati-hati di sini. Jadi kalau Xmax itu persamaannya adalah V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. Jadi di sini maksudnya theta-nya dikalikan 2 terlebih dahulu, baru dicari nilai sin-nya. Jadi theta tadi 30 ya, berarti ini menjadi sin 60 seperti itu. Nah, diperoleh hasil jarak terjauhnya adalah sebesar 20 akar 3 meter. Nah, yang D itu adalah diminta mencari kecepatan saat di titik tertinggi. Nah, kata kuncinya saat titik tertinggi itu pasti dia tidak mempunyai kecepatan di arah vertikal. Jadi V-nya itu sama dengan 0, sehingga yang ada itu hanya nilai Vx seperti itu. Dan Vx itu diingat dia selalu besarnya sama dengan V0x karena dia kecepatannya konstan GLB. Jadi selalu sama dengan V0 kali cos theta. Nah, disubstitusi nilainya, jadi nilai kecepatan saat di titik tertinggi itu adalah sebesar 10 akar 3 meter per sekon. Nah, baik, soal terakhir ini juga contoh soal yang sering terlihat dalam beberapa ujian. Nah, ini contoh soal SPMB sebelumnya. Jadi ada sebuah bom itu dijatuhkan dari sebuah pesawat tanpa kecepatan awal relatif terhadap pesawat. Jadi maksudnya bomnya ini dijatuhkan tanpa kecepatan awal, berarti dianggap ya kecepatan bomnya itu sama dengan kecepatan pesawat, seperti itu. Nah, ketinggian pesawat itu adalah 200 meter. Dan jarak mendatar antara pesawat, jadi pesawatnya ini dan ini adalah sasarannya. Jadi jarak mendatar antara pesawat dengan sasaran itu sebesar 600 meter. Nah, yang ditanyakan berapakah kecepatan relatif pesawat terhadap sasaran. Jadi ini ya. Jadi yang ditanyakan adalah V dalam arah mendatar. Kecepatan relatif pesawat terhadap sasaran. Karena yang ada itu hanya V mendatar. Kita bisa mulai dari sumbu Y terlebih dahulu. Oke, sumbu Y itu konsepnya ini lintasannya ini juga namanya berbentuk parabola ya. Kalau demikian, kalau kalian menemukan lintasannya seperti ini, pasti kalian juga menggunakan konsep gerak parabola. Nah, sumbu Y tadi konsepnya adalah GLBB, dimana dalam kasus soalnya ini dia tidak punya, tadi dijelaskan tanpa kecepatan awal untuk di sumbu Y-nya, jadi V0Y-nya sama dengan 0, sehingga rumusnya itu karena dia ke bawah tidak mempunyai kecepatan awal di Y, berarti identik dengan rumus gerak jatuh bebas gitu. Nah, jadi V0Y-nya 0, Y-nya itu kita substitusi, nilainya adalah 200 setengah kali 10 kali T kuadrat. Jadi ini maksudnya adalah waktu dari titik, misalkan di sini titik A, kemudian di sini titik B, dan di sini titik C, seperti itu ya. Jadi yang dicari itu adalah waktu dari A sampai ke B. Nah, kita cari nilainya, itu menjadi T-nya itu diperoleh 2 akar 10 sekon. Nah, jadi ini waktunya dari A sampai ke B, demikian. Nah, konsepnya itu dalam gerak parabola itu diingat lagi sekali. Jadi lintasannya itu nanti waktu dari A ke B itu pasti sama dengan waktu dari
B ke C dan sama dengan waktu dari A ke C. Seperti itu. Nah, ini juga kata kuncinya ya. Jadi tadi sebenarnya kan saya bahas ada waktu dari A mencapai titik tertinggi sama dengan dari titik tertinggi sampai titik akhir. Nah, yang ini juga dari A ke B itu pasti sama dengan dari B ke C itu sama dengan waktunya dari A ke C, lintasan parabolanya. Tuh, jadi yang ini sumbu X-nya sama, sedangkan B sama C itu sumbu Y-nya yang sama. Nah, sehingga ini sebenarnya yang diperoleh itu waktu dari A ke B, tapi nilai ini juga akan sama dengan nilai dari B ke C. Sehingga nanti kita bisa gunakan untuk mengerjakan yang di sumbu X-nya. Dimana sumbu X itu adalah tadi GLB ya. Jadi X itu sama dengan Vx kali T, V kali T. Nah, kita ingin mensubstitusi nilainya X-nya 600, kemudian Vx ini adalah kecepatan dalam arah mendatar yang kita ingin cari V-nya. Nah, T ini sebenarnya adalah T dari B ke C kan dalam arah sumbu X, tapi konsep di parabola nanti T dari B ke C itu pasti sama dengan T dari A ke B. Jadi bisa kita gunakan nilainya di sini adalah 2 akar 10. Sehingga nilai V-nya itu menjadi 600 dibagi 2 akar 10. 300 per akar 10 nanti dirasionalkan sehingga besar kecepatan relatif pesawat terhadap sasaran itu adalah sebesar 30 akar 10 meter per sekon. Baik, demikian materi dan contoh-contoh soal mengenai gerak parabola. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya.